Technical View Pound Sterling dan Euro USD 15 September 2021 jam 15:14 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai lebih dulu dari Pound Sterling dengan high 1.3837 dan low 1.3791. Running price sekarang berada di 1.3829. Sementara itu dari Euro USD high-nya 1.1819 dan low 1.1799, running price 1.1818. Oke, kalau dilihat secara seksama, bagian dari kenaikan yang sempat terjadi, spike setelah data CPI AS itu sempat mendorong sampai 1.3912, tapi dia kembali mengalami penurunan sampai ditutup 1.3812. Nah, ini berarti indikasi yang sebelumnya kita sebut tentang potensi penurunan atau downtrend itu masih tetap terbuka. Apalagi kalau kita lihat, pastikan lagi di grafik weekly, kita masih tetap menantikan apakah minggu ini akan dihuni atau didominasi oleh bearish atau tidak. Karena minggu lalu jelas ada sinyal pembalikan di situ dengan munculnya candlestick berbentuk hanging man. Nah, kembali di grafik daily-nya, kalau dengan demikian, dengan areal kenaikan yang sampai saat ini terjadi, apakah kita harus mengubah strateginya apa tidak? Karena tadi pagi kami sempat memberikan rekomendasi itu adalah untuk melakukan sell on rally ataupun sell on pullback. Kalau misalkan dilihat seperti ini, berarti kita memiliki dua potensi yang harus kita perbaiki ataupun kita pastikan lebih dulu. Pertama, tentunya kalau dilihat dari secara seksama, MA 200 1.3829 itu adalah menjadi teritori resisten yang harus diwaspadai in case ternyata dia terjadi penembusan. Nah, tapi kalau misalnya kita beracu atau mengacu kepada candlestick kemarin, dengan ditutup dengan seperti ini, berarti konfirmasinya adalah harusnya masih tetap bearish. Nah, terakhir, kalau kita pastikan lagi di grafik H4-nya, kemarin kita sudah sempat mengatakan bahwasanya sebelumnya kita memiliki big double top, lalu kemudian ditemani lagi small double top. Ternyata small double top-nya cukup lumayan bagus, tapi juga tertahan di bagian neckline. Ya, dia sempat turun, tertahan di bagian neckline. Kemudian, jangan lupakan kita sudah memiliki areal, nah ini adalah trendline support. Nah, yang saya khawatirkan adalah penurunannya mungkin akan mentok di area ini, 1.3775, lalu kemudian dia rebound. Sementara ini, dia memang mentok di 1.3791, lalu kemudian rebound. Nah, tinggal permasalahannya, apakah rebound ini akan kita asumsikan memang switch menjadi buy, atau kita tetap pertahankan posisi sell? Karena posisi sell sendiri, menurut rekomendasi pagi ini adalah 1.3815 ataupun 1.3830 dengan zona stop loss 1.3880. Saya rasa kita masih tetap pertahankan saja. Kemudian untuk TP pertamanya adalah 1.3775 atau Anda bisa naikkan kurang lebih 1.3785, ya ini untuk mengantisipasi. Kemudian TP keduanya tetap di 1.3730 atau 1.3740. Nah, kalau demikian kita perlu melihat dari grafik H1. Di sini saya sudah sediakan grafik H1-nya kurang lebih seperti ini. Ya, saya menarik area support, ya, lalu kemudian ini adalah resistennya dan ternyata membentuk megaphone. Megaphone ini mirip dengan kondisinya adalah pennant ataupun triangle yang di-expand ataupun yang di-modify, ya. Tapi kalau misalkan dilihat di bagian swing low yang terakhir, saya menggunakan bantuan Fibonacci retracement saja, dan saya mendapatkan teritori 50% di 1.3850, 38.2% di 1.3837. Artinya, sebetulnya secara jangka pendek, potensi untuk reverse ataupun let's say pullback ini masih sangat wajar sampai area 50. Nah, yang harus berhati-hati kalau misalkan sampai dia tembus 1.3866. Tapi oke, karena TP ataupun SL kita sudah berada di 1.3880. So, area sell on rally kita masih tetap pertahankan, atau misalkan Anda yang masih ragu belum entry, saya sarankan Anda bisa menunggu di area 1.3837 atau 1.3850. Ini terkait dengan aturan dari Fibonacci retracement yang kita asumsikan dalam downtrend, maka level 38.2, 50% atau 61.8% itu masih cukup relatif kuat. Sementara itu kalau kita beralih ke grafik Euro USD, posisinya adalah kurang lebih dengan kondisi hampir juga digagalkan, karena kemarin kita mendapatkan Dragonfly Doji, kemudian ternyata ditemani atau ditutup malah dengan Shooting Star. Ya, kalau secara sekilas, ini mungkin kita akan merubah menjadi area sell, tapi pagi ini rekomendasi kami adalah melakukan buy on dip 1.3 atau 1.1795, 1.1810 yang mana sudah tercapai karena area low-nya 1.1799 dan sekarang berada 1.1817, ya. Berarti TP pertamanya tinggal tunggu saja 1.1845 based on area high kemarin.
persis di 1.1845, atau Anda boleh turunkan 5 poin sekitar di 1.1840. Dan untuk TP keduanya 1.1885. Kenapa? Karena saya mengantisipasi kemungkinan rejectionnya. Walaupun lagi-lagi kita masih tetap meragukan apakah dia sanggup untuk mengejar range di atas 70 poin apa tidak. Nah, kalau misalkan dengan ini, kita masih tetap menantikan terkait dengan potensial inverse head and shoulder. Ini bagian left, ini bagian head, dan ini adalah right shoulder. Kita asumsikan seperti itu, dan neckline akan berada di zona 1.1907 atau 1.1918. Ya, dan ini di grafik 4-nya pun kita memiliki inverse head and shoulder. Saya abaikan bagian kiri, ya. Saya terfokus di bagian kanan karena kemarin kita bearish flag-nya sudah selesai, walaupun hanya 50% only. Kemudian ini kalau Anda lihat swing high-nya, lalu kemudian correction-nya tetap tertahan di zona ini. Ya, berarti ini kita asumsikan swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Berarti ini adalah left, ini head, ini right shoulder. Dan neckline-nya akan berada di zona ini. Nah, ini adalah kurang lebih perkiraan saya 1.1828. Jadi, itulah sebabnya kenapa saya pertahankan posisi buy-nya untuk hari ini masih di zona yang sama 1.1795, 1.1810, dan kita masih open buy. Tinggal menunggu TP pertama, TP keduanya tersentuh apa tidak. Tapi, lagi-lagi karena range yang cukup sempit, saya rasa TP pertama pun sudah cukup untuk Anda eksekusi ataupun likuidasi. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.